Dalam kasus 1, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7 yang akan mengajarkan tentang materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang telah diberikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah-langkah yang telah disampaikan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan ternyata, peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Soal kasus 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan pengerjaan soal karena guru mengajarkan langkah-langkah mengerjakan soal secara jelas dan runtut, sehingga peserta didik dapat memahami pembelajaran secara baik serta paham cara mengerjakan soal latihan tersebut. Selain itu, kegiatan pembelajaran mengerjakan soal secara berulang kali membuat peserta didik terbiasa dan memiliki pemahaman bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Soal 2. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah metode penugasan. Dalam proses pembelajaran, guru bertugas sebagai fasilitator. Hal ini suatu penerapan dari teori belajar behavioristik di mana teori ini berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori behavioristik, belajar menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten dan mengoptimalkan bakat serta kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Kegiatan pengulangan dan pelatihan berfungsi sebagai proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Nah, selanjutnya di kasus 2, ini ada sebuah problem di mana ada seorang guru yang bernama Bu Rina, yang mana Bu Rina ini mengajar di kelas 1 SD. Akan tetapi sebagian peserta didiknya itu masih belum bisa berhitung dengan lancar. Nah, selanjutnya Bu Rina berpikir bagaimana sih cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik agar bisa menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Bu Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Nah, berdasarkan hasil diskusi kami yang membahas masalah Bu Rina ini, Bu Rina kan merupakan guru SD kelas 1. Nah, Bu Rina ini perlu memahami peserta didik sesuai dengan urutan tahap perkembangannya. Yang mana dalam kasus tersebut itu perkembangan anak tergolong ke dalam praoperasional, yang mana praoperasional ini antara 2 hingga 7 tahun. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut, maka yang harus dilakukan Bu Rina sebagai guru kelas 1 SD yaitu dengan membuat media belajar yang menggunakan tanda-tanda, simbol, dan benda sebagai alat praktik untuk berhitung yang menarik siswa, sehingga siswa lebih mudah dalam memahami konsep berhitung. Nah, konsep-konsep matematika dasar, baik itu menghafal angka, tanggal, nomor rumah, menghitung, mengelompokkan angka, serta memahami sistem penomoran. Istilah ini disebut dengan diskalkulia, yang mana diskalkulia itu merupakan ketidakmampuan belajar kekacauan dalam berhitung.
Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, kenapa sih kami memberikan solusi tersebut? Karena memang sesuai dengan pernyataan Piaget, yang mana Piaget itu mengusulkan bahwa terdapat empat tahapan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yang dimaksud Piaget itu terdiri dari sensori, motorik, praoperasional konkret, dan formal operasional. Nah, berdasar teori yang berkaitan dengan kasus tersebut, yang digunakan adalah teori perkembangan kognitif pada tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal dari luar. Meskipun kemampuan berpikir yang dimiliki masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak memiliki kemampuan untuk memahami realitas di lingkungan sekitar dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada pertingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, serta tidak logis. Oleh karena itu, pada anak usia 2 hingga 7 tahun belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks seperti konsep waktu, sebab akibat, dan perbandingan. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawab, menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sangat tepat. Hal tersebut dikarenakan Made memberikan contoh teks deskripsi mengenai sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan peserta didiknya, sehingga peserta didik dapat dengan mudah memahami teks deskripsi yang dicontohkan oleh guru tersebut. Made memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Hal itu dikarenakan karakteristik daerah Bali sangat khas dan tidak lepas dari daerah pantai dan juga makanan khasnya. Dengan memberikan contoh mengenai suatu hal yang berkaitan pada lingkungan dan latar belakang peserta didik, dapat memudahkan peserta didik untuk lebih memahami materi pelajaran bahasa Indonesia tentang teks deskripsi yang diajarkan oleh Made. Namun sebaliknya, apabila Made tidak memberikan contoh yang berbeda kepada peserta didiknya, maka peserta didik akan mengalami kesulitan dalam memahami materi teks deskripsi. Hal tersebut dikarenakan contoh yang diberikan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota tidak terbiasa atau jarang diamati oleh peserta didik. Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyatakan teori yang berkaitan. Jawab, prinsip yang Made gunakan dalam kasus tersebut adalah prinsip pembelajaran kontekstual, di mana Made mengaitkan materi pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks deskripsi dengan kondisi nyata di lingkungan peserta didik. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong peserta didik menciptakan hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan hal yang ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan teori belajar yang digunakan Made dalam pembelajaran tersebut adalah teori belajar sosial kognitif.
Hal tersebut dikarenakan pada pembelajaran Made mengaitkan materi teks deskripsi dengan pengetahuan atau kognitif peserta didik dengan pengaruh lingkungan peserta didik, sehingga siswa dapat mengamati teks deskripsi tersebut sesuai dengan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan sekitarnya.